3,6. Faktanya di lapangan gajinya 2,5. Posisi kita di mana? Posisi kita itu paling rendah posisinya. Buruh itu selalu ditempatkan baik di sosial maupun di lingkungan perusahaan, posisinya paling rendah. Apa sih pendapat Bung Taufik tentang buruh hari ini? Apa sih yang terjadi pada buruh hari ini? Pandangan saya terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan hari ini, semenjak lahirnya Omnibus Law, posisi buruh itu sangat lemah. Dulu waktu sebelum Omnibus Law, buruh itu mau juga dibilang lemah tidak juga. Tetapi pasca lahirnya Omnibus Law, itu kelemahan itu nyata di segala sisi. Jadi hari ini sebenarnya momen yang sangat ditunggu oleh buruh, khususnya serikat buruh, terkait dengan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kenapa? Karena sejak lahirnya Omnibus Law ini kiri kanan orang merasakan dampaknya. Siapa di sini setuju Omnibus Law? Hadir Omnibus Law, siapa yang setuju? Tidak ada yang setuju toh? Dulu kontrak itu dibatasi jenis pekerjaan, sekarang bebas, mau kerja apa saja boleh dikontrak. Dulu ada kepastian kenaikan upah setiap tahun. Dulu yang kerja di bawah tahun 2020 ada enggak? Yang pernah kerja di bawah tahun 2020? Yang merasakan gaji itu kalau setiap tahun naik tak 300, 400, sehingga dulu kita berpikir, enggak apa-apa sih. Jelek penilaianku, tahun depan naik pasti gaji 300. Tapi pas lahirnya Omnibus Law naik gaji berapa? Bahkan waktu ada yang 50.000, 30.000, terakhir itu pun diintervensi oleh Partai Buruh baru naik 200-an. Sebelumnya waktu tidak ada lahir Partai Buruh, itu malah kenaikan 2020 itu waktu lahirnya Omnibus Law 10.000, ada 20.000, bahkan ada yang tidak naik. Akhirnya apa? Partai Buruh gugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya keluar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Damar Panca, sekjennya kawan-kawan di KPBI. Kita gugat, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena memang Omnibus Law yang dilahirkan itu tidak memihak untuk buruh. Itu memang semua aturannya atur supaya buruh itu semuanya sengsara. Yang jelas bisa makan dan jelas bisa bernapas itu buruh. Itu maunya kapitalisme. Itu maunya pengusaha. Pokoknya yang jelas bisa kau makan dan masih bisa bernapas. Jelas tidak sampai diimpus. Karena kalau diimpus tidak bisa kerja. Itu dituangkan melalui aturan sehingga gajinya teman-teman segitu. Ada saja aturan masih melanggar, betul tidak kawan-kawan? Jasa ini ada aturan PP 35, ada peraturan gubernur gaji upah minimum Provinsi Selatan misalnya 3,6. Faktanya di lapangan gajinya 2,5. Posisi kita di mana? Posisi kita itu paling rendah posisinya. Buruh itu selalu ditempatkan baik di sosial maupun di lingkungan perusahaan, posisinya paling rendah. Kalau di sosial itu buruh itu selalu duduknya itu kursinya kalau ada kegiatan di mana? Kalau bukan tempat cuci piring paling belakang, betul tidak? Yang duduk di depan PNS, Kapolsek, tahu? Di posisi sosial saja kita lemah. Posisi apa lagi yang mau teman-teman? Ekonomi. Ya jangan mengharap kita naik motor, orang lain naik mobil, Pak. Secara ekonomi kita kalah. Secara apa lagi tadi? Secara sosial kita kalah. Secara apa lagi satu? Secara politik kita kalah secara politik. Mereka datang di rumah-rumah kita sama ketok-ketok setiap pemilu, pilih di partai ini ada sedikit bantuan. Tapi kemana mereka saat ini setelah sudah dipilih? Tidak ada. Jadi posisi kita hanya dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali. Nah itulah posisi kita hari ini. Bisa tidak dibalikkan kondisi ini? Bisa tidak? Bisa atau tidak? Ini bagaimana caranya kita mau bangkit dan melawan kalau semangatnya teman-teman tidak ada? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Oke, harus tegas Pak. Karena perjuangan ini panjang.
Tidak asal membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan yang sangat besar. Itu kondisi di luar. Kondisi di dalam perusahaan, buruh itu paling sedikit gajinya toh, paling sering diancam untuk diputus kontraknya toh, paling sering diintimidasi toh, paling sering teman-teman kalau sakit dianggap alasanku itu, padahal kita benar-benar sakit. Jadi saya minta kawan-kawan, karena posisi kita sangat lemah, maka kita mau membalikkan keadaan ini. Ada tidak cara membalikkan keadaan 3 kondisi sosial tadi itu yang saya sampaikan? Ada yang tahu? Untuk membalikkan keadaan supaya di sosial kalau datang ki duduk, minimal jangan beki paling belakang dulu, di tengah, berarti dihargai ki. Kalau bicara politik, kita kuat. Ada perwakilan yang mewakili kita di parlemen. Kalau bicara ekonomi, kesejahteraan tak meningkat. Ada tidak caranya untuk melawan itu? Ada tidak, kawan-kawan? Next part 2.